Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita semua siap untuk merayakan Natal. Juru Selamat sudah lahir di tengah-tengah kita. Berapa banyak saudara yang antusias dengan ibadah Natal online hari ini. Kita percaya hari ini kita akan menerima sukacita yang luar biasa lewat worship, lewat firman Tuhan yang dibagikan. Kita semua akan boleh dibangkitkan menutup tahun 2022 dengan penuh pengharapan. Oleh karena itu saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau berikan persembahan yang terbaik. Sebab ingat, hari ini Dia yang kita rayakan. Ini semua tentang Yesus, tentang Juru Selamat kita yang lahir bagi kita. Dan mari kita mempersembahkan hati kita yang terbaik hanya bagi Dia. Happy
Happy Sunday Transformers. Mari hari ini sama-sama rayakan kelahiran Juru Selamat di tengah-tengah setiap kita dengan pujian dan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir dalam setiap kehidupan kami. Kami berikan pujian dan sorak-sorai bagi Engkau. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Allah bagi setiap kami Tuhan, Allah yang memerintah, Allah yang memegang setiap hidup kami. Kami berikan pujian terbaik bagi Engkau. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. You honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria,
Kami akan terus memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau telah lahir dalam setiap kehidupan kami. Amin. Angels we have heard on high, sweetly singing on the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Come to Bethlehem and see Him whose birth the angel sings. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Say, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Singing glory in the highest, highest. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh, come, Emmanuel.
for a peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels sing? Glory to the light of the world. Glory to the light of the world is He. The drought breaks with the tears of mother. A baby's carrying the sound of love. Come down, Emmanuel. Here's the song for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come, longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Halo Transformers, sebuah sukacita buat kita semua kalau hari ini kita bisa bersama-sama ada di ibadah online Transformation Church, sekaligus merupakan perayaan Natal kita di tahun 2022. Tidak terasa,
sudah 1 tahun dan ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2022 ini. Saya percaya banyak sekali hal-hal yang sudah kita alami bersama-sama. Khususnya terlebih di tanggal 19 Desember yang lalu kita juga baru saja bersyukur dan merayakan 1 tahun ya pelayanan yang sudah dikerjakan bersama-sama di Transformation Church. Kalau saudara melihat ke YouTube channel Transformation Church Indonesia, saudara akan temukan bahwa episode pertama atau ibadah pertama online yang kita upload di YouTube pada saat itu adalah di tanggal 19 Desember 2021. Kita bersyukur dan bersukacita bahwa sudah 1 tahun ini penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan hal luar biasa. Saya percaya bukan hanya di tengah-tengah gereja Transformation Church ini, tapi juga di tengah-tengah kita semua. Sepanjang tahun ini kita terus menyebut Transformation Journey. Bahkan saya percaya ini akan menjadi sebuah proses yang terus ke depan dari tahun-tahun berikutnya. Karena bukankah firman Tuhan menuliskan bahwa kita semua akan terus-menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya atau sang penciptanya. Kita akan menjadi semakin serupa Kristus. Dan saudara, orang selalu bilang it's the best season, it's best time of the year. Karena orang selalu menantikan ada sesuatu yang luar biasa. Natal merupakan sebuah sukacita karena orang mengingat kembali bahwa ada seorang pribadi Tuhan yang mau turun ke dunia, bahkan lahir sebagai seorang manusia, seorang bayi yang ada di palungan di sebuah kandang domba, datang dalam kesederhanaan, tetapi seorang raja penguasa atas segala sesuatunya dan bahkan juru selamat dunia ini. Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakannya bersama-sama. Nah, tetapi tentunya karena kita ini masih di tahun ketiga sejak pandemi di awal 2020 yang lalu. Tentunya saya juga tahu ada banyak dari kita yang mengalami banyak tantangan. Biasanya menjelang Natal kita pasti akan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Ada yang mungkin sudah menyiapkan kado Natal gitu ya. Kemudian ada yang menyiapkan juga hiasan, dekorasi, pohon Natal. Kemudian ada yang sudah merencanakan untuk berlibur barangkali. Untuk take a break setelah 1 tahun penuh beraktivitas. Ada yang sudah merancangkan bahkan mungkin untuk makan siang, maksudnya Christmas lunch atau Christmas dinner, dan banyak hal lain. Dan tentunya tidak lupa postingan terbaik untuk dipost di Instagram atau TikTok atau apapun. Dan biasanya sudah menjelang tahun nanti akan ada recap sepanjang tahun ini. Tapi apapun yang kita lakukan, kita tentunya mengharapkan segala sesuatu yang terbaik, yang boleh dibilang yang perfect, yang sempurna. Tetapi kalau kita kembali lagi melihat 3 tahun ini, tentunya saya tahu kita semua pasti mengalami tantangannya tersendiri. Ada hal-hal yang imperfect, hal-hal yang tidak sempurna, bahkan hal-hal yang boleh dibilang merupakan hal yang sulit, yang difficult, challenge yang kita alami sepanjang tahun ini, bahkan mungkin sejak 3 tahun yang lalu. Mungkin ada orang-orang di antara kita yang dalam kondisi yang sakit atau tidak sehat. Dan mungkin sepanjang pandemi atau bahkan sampai tahun ini kita juga mungkin telah kehilangan sahabat, keluarga yang kita kasihi. Mungkin ada tantangan dalam hal keuangan. Ada juga tantangan dalam pekerjaan dan bisnis. Mungkin ada yang pernah kehilangan pekerjaan. Ada yang menghadapi tantangan dengan beraneka ragam. Tentunya doa dan harapan kami semua di sini untuk saudara boleh tetap kuat di dalam iman saudara di dalam Tuhan. Karena kita percaya seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil menurut rencananya. Saya percaya kalau kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, mengasihi Dia, kita berjalan sesuai rencana Tuhan, kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, maka kita tahu ada hal-hal yang kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan juga, dan hal kita bisa syukuri di perayaan Natal hari ini atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menolong dan menyertai bahkan sepanjang tahun ini atau bahkan sebelumnya. Nah, inilah kenapa judul ataupun tema yang kita ambil sebagai tema Natal di tahun ini agak sedikit berbeda, yaitu The Perfect One for the Imperfects, yang sempurna, yang satu-satunya yang sempurna bagi semua atau kami atau kita semua atau mereka yang tidak sempurna. Ini bicara gambaran apa saudara? Gambaran tentang pribadi Yesus yang diberikan. Ia mengambil rupa seorang hamba bahkan menjadi sama dengan manusia, mati di kayu salib. Ia lahir ke dunia
supaya Anda dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Dan inilah yang luar biasa. Kehidupan kita semua, dunia ini tidak sempurna. Tapi kita bersyukur buat pribadi yang sempurna. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk mundur sedikit kepada catatan sejarah. Ya, ini bukan sesuatu yang mengada-ngada atau bukan hanya sekedar sebuah dongeng, tapi ini sebuah hal yang nyata yang tercatat di dalam kitab suci. Dikatakan dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya bacakan buat Anda semua. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini adalah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika waktu itu, maksudnya ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, menarik sekali kita melihat bagaimana Lukas tidak memulai Injilnya dengan tulisan Once Upon a Time seperti dongeng yang kita sering tonton, atau mungkin ada film yang kita familiar, In a Galaxy Far Far Away, atau mungkin in an unknown land called Middle Eastern atau Middle Earth gitu, yang kita mungkin lihat sebagai sebuah kisah dongeng atau rekayasa manusia. Tetapi Lukas mencatat dengan akurat bagaimana sejarah lahirnya Yesus dan kehidupannya dengan sebuah setting, background, dan situasi yang real hari itu. Jadi hal pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah Jesus enters during a time of social imperfection. Yesus itu hadir di dunia, ya, ibaratnya itu dia muncul justru di tengah-tengah ketika waktu atau zaman terjadinya hal-hal yang sifatnya sosial itu yang nggak sempurna. Lukas menyebut tadi ada nama Kaisar Agustus. Kita tahu Kaisar atau Caesar adalah sebuah title untuk bangsa Roma yang diberikan kepada Kaisar. Orang yang posisinya paling tinggi, yang dianggap bahkan sama seperti seorang dewa. Dan kalau kita tahu bahwa Augustus, nama dari Kaisar Agustus itu berarti kudus, holy. Dan biasanya ini digunakan untuk menyebutkan dewa-dewi. Dan kita tahu bahwa menurut catatan sejarah, Kaisar ini memang disembah, diagung-agungkan sebagai penyelamat dunia. Kalau kita tadi baca, dia bukan hanya memerintahkan bangsa Roma, tapi seluruh dunia. Pada saat itu Roman Empire, kerajaan Roma, menjadi kerajaan yang besar ada di mana-mana. Dan bahkan mereka mempercayai bahwa dia adalah seperti dewa. Dan padahal kita tahu juga bahwa pada saat itu bukan hanya kekuatan dan kebesarannya, tapi juga ada banyak kekejaman yang terjadi di era tersebut. Dan Yesus lahir di momen ketika dunia, bahkan orang-orang yang disebut dengan bangsa pilihan Tuhan, umat Israel, itu dalam situasi yang penuh dengan bahaya dan penuh dengan kesengsaraan. Dan tentunya kita akan membaca dalam perjalanan kitab Lukas nantinya bahwa bukan hanya sebuah catatan sejarah yang akurat tentang lahirnya Yesus, tapi bagaimana ia kemudian menjadi pribadi yang menggenapi apa yang menjadi rencana dan nubuatan Tuhan sebagai seorang juru selamat dan bahkan dibangkitkan. Nah, kembali lagi kita melihat dunia kita ini mungkin tidak separah situasinya, jauh lebih baik ketimbang situasi di bangsa Roma pada saat itu dengan social imperfection-nya. Tetapi kalau kita melihat dunia hari ini, bukankah kita masih melihat bahwa hari-hari ini manusia semakin kehilangan hal yang mendasar. Integritas, kepantasan, norma-norma yang dulu sekali mungkin menjadi hal-hal yang sacred, yang dijaga dengan baik. Hari ini menjadi semakin langka dan menjadi sebuah komoditas yang sulit ditemui. Bahkan termasuk kalau kita bicara di tengah-tengah marketplace. Yang muncul lebih banyak adalah kompetisi antara satu dengan yang lain. Perbedaan dan keberagaman bukan menjadi sesuatu yang memperkaya,
Kalau kita rasakan juga di tengah-tengah negara kita ini, bangsa kita, justru menjadi hal yang bahkan menimbulkan keruncingan dalam perbedaan, bahkan menghadirkan konflik yang sebenarnya tidak perlu. Otoritas dan pemerintahan, kita membaca berita demi berita, ada saja kendala, ada saja tantangan, ada saja hal-hal yang kemudian membuat kita jadi sulit untuk percaya mana yang sebenarnya berita yang sesungguhnya, mana yang cuman sebuah konspirasi atau sebuah narasi yang mencoba untuk disampaikan kepada kita semua. Itu sebabnya kita kembali harus ingat bahwa ini sudah dituliskan. Paulus menuliskan dalam suratnya kepada Timotius yang kedua, dituliskan gini, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, dan kita tahu kita ada di hari-hari yang terakhir, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bukankah apa yang tadi baru saja kita baca dalam firman Tuhan sedikit banyak menggambarkan situasi yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat hari ini? Dan inilah situasi yang sama. Kalau Yesus dulu hadir di tengah-tengah kondisi Roma di mana social imperfection, sebuah situasi sosial yang begitu banyak kehancuran, kerusakan yang nggak sempurna itu. Saya rasa kita semua ada di era yang mungkin tidak sama persis, tapi kita bisa menempatkan diri ada dalam situasi yang kurang lebih mirip. Dan yang kedua dikatakan apa, saudara? Sebelum saya masuk yang kedua, saya ingin menyampaikan begini dulu. The social imperfection of our world, sama seperti Yesus, dunia yang hari ini kita hadapi dengan ketidaksempurnaan sosialnya itu, are actually at the very least ripe for the good news of Jesus. Justru di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah ketidaksempurnaan yang sedang kita hadapi hari ini, justru ini adalah momen yang terbaik, masa tuaian, masa panen, di mana kita bisa memberitakan tentang kabar baik yang Yesus bawa. Bukankah di tengah-tengah situasi yang penuh dengan masalah, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan keputusasaan, adalah masa yang terbaik dan orang membutuhkan harapan. Dan kita tahu sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, kita membawa sebuah kabar baik, sebuah kabar penuh dengan harapan. Khususnya di hari Natal ini kita tahu bahwa Juru Selamat telah lahir di tengah-tengah kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Yesus di tengah-tengah dunia yang mengalami social imperfection tadi? Nah, kita belajar dari kehidupan sepasang suami istri namanya Yusuf dan Maria yang menjadi model buat kita semua. Dia adalah contoh dan teladan yang bisa kita ikuti. Yang pertama, mereka persevere in faith. Mereka itu tekun dan gigih dalam iman mereka. Bayangkan, dalam waktu 9 bulan sejak malaikat datang kepada Maria menyatakan bahwa dia ini akan mengandung dan kemudian akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita melihat bagaimana Maria dan juga Yusuf yang seharusnya bisa dituliskan diam-diam bisa menceraikan, tetapi memilih untuk taat kepada suara dan firman Tuhan yang diterima juga oleh Yusuf. Dan mereka bersama-sama mereka memilih untuk tetap mengikuti apa yang jadi rencana Tuhan. Faith wasn't without challenges or conflict, but a tested faith proves the genuineness of it. Iman itu bukan tanpa tantangan atau masalah. Tetapi iman yang teruji ya menunjukkan keoriginalan atau menunjukkan kemurniannya. Sama seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 7 yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau Anda dan saya hari ini ada dalam sebuah season di mana kita merasa bahwa Tuhan sedang menguji kita, jangan menyerah. Sama seperti Maria berkata, nothing will be impossible with God. Nggak ada yang mustahil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua yang kita bisa belajar adalah persevere in family. Tekun gigih di dalam hal keluarga. Ketika dunia dengan standar-standarnya tentunya pasti menghimpit Yusuf dan Maria, mereka tetap bertahan. Mereka tetap
berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman. Kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan ada mudah sekali terlihat ada hubungan yang sangat dekat dan langsung antara ketika keluarga hancur, terjadilah juga kehancuran moral dan kehancuran rohani. Artinya ketika keluarga bertumbuh, begitu juga komunitas, gereja, dan bangsa. Sebaliknya ketika keluarga hancur, maka yang lain pun akan mengikuti. Makanya bagaimana kita bisa melihat gereja Tuhan atau bangsa kita ini mengalami pembaharuan atau mengalami terobosan. Satu-satunya adalah dengan dimulai dengan bangkitnya gereja-gereja. Maksud saya bangkitnya keluarga-keluarga yang rohani, keluarga-keluarga yang menjalankan kehidupannya sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang biblical. Artinya ada sebuah pemuritan atau pengajaran atau parenting yang tepat dari orang tua kepada anak-anak. Orang-orang yang sudah lebih senior menjadi mentor, menjadi orang-orang yang kemudian mengarahkan generasi yang lebih muda. Artinya generasi yang takut akan Tuhan akan menjadi jawaban untuk mengembalikan kekuatan keluarga, kota, gereja, dan bahkan bangsa. Dan kita akan menjadi orang-orang yang kalau kita peduli tentang hal ini, yaitu dengan cara apa? Kita akan membuat sebuah perbedaan. Kita akan membuat pilihan-pilihan yang berbeda sehingga pilihan kita tidak akan menghasilkan keluarga yang hancur. Kita ini perlu orang-orang yang saya sebut dengan John 3:16 people. Orang-orang Yohanes 3:16. Saudara tahu firman Tuhan Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak berkata bahwa kasihnya hanya kepada sebagian orang, tapi kepada dunia ini. Kalau kita menjadi orang-orang yang berangkat dengan compassion. Firman tadi menyatakan apa? Sebab Allah sudah mengutus anak yang tunggal supaya mereka yang percaya kepadanya. Ada kebenaran di sana. Supaya mereka yang menerima truth itu kemudian tidak binasa melainkan hidup kekal. Artinya kita perlu jadi orang-orang yang full of compassion tetapi juga full of truth. Artinya apa? Bahwa ketika kita melihat ada keluarga, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita kenal, mereka dalam sebuah situasi yang mengalami kehancuran atau kerusakan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang merespon ini semua dengan memberi diri, berangkat dari compassion, dari belas kasihan dan dengan kebenaran firman, menjadi orang-orang yang kemudian menolong mereka. Ya, baik itu isu yang sekarang hangat, mental health, ada kesehatan mental, isu terhadap cinta uang, orang yang dikejar-kejar, maksud saya yang hidupnya mengejar uang. Bicara juga kita perlu menjadi pengelola keuangan yang benar. Kita menjadi orang yang kemudian pernikahannya semakin kuat dan bahkan juga dalam hal memperlengkapi orang tua dalam mendidik anak. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Yang ketiga, prioritize God's kingdom. Ketika kita melihat ada banyak masalah sosial, ya, kita ini dengan mudah kita mencari jalan pintas dan kadang-kadang jalan pintas itu tidak selalu sesuai dengan firman Tuhan. Matius 6:33 mengingatkan kepada kita semua, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritize God's kingdom, memprioritaskan, mengutamakan kerajaan Allah. Sebagai orang percaya, kita mesti memahami dan ingat bahwa the way we shape culture is with a God-centered perspective in every domain of life. Bagaimana kita bisa ikut turut berkontribusi untuk membangun atau membentuk budaya yang benar di tengah-tengah keluarga, lingkungan kita, orang-orang yang bisa kita pengaruhi adalah dengan memiliki atau menaruh atau menghidupi perspektif yang berpusatkan Kristus, di mana Tuhan adalah pusatnya dalam setiap area kehidupan. Apakah itu dalam area entertainment, apakah itu dalam area bisnis, education, lingkungan, pemerintahan, kesehatan, penindakan hukum, bahkan dalam hal sains dan teknologi. Karena kita tahu sains dan teknologi itu akan selaras dengan kebenaran firman. Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, itulah yang kemudian bisa kita kembangkan. Kita harus mengizinkan firman Tuhan itu menjadi otoritas atas kehidupan kita dalam aspek manapun. Dan menghindarkan kita dari jalan-jalan yang pintas. Nah, itu adalah hal yang pertama. Sekali lagi, Yesus hadir di tengah-tengah situasi yang social imperfect.
Tapi kita juga masih ada dalam situasi demikian dan kita bisa meneladani Yusuf dan Maria. Di momen Natal ini kita mengingat kembali kalau Yesus ada di sana, dia hadir di tengah-tengah situasi yang sulit, maka dia juga mau supaya kita juga boleh meresponi Natal ini. Sama seperti Yusuf dan Maria, tetap mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Jesus enters during a time of circumstantial imperfection. Situasi, circumstances, kondisi ketika Yesus hadir, itu adalah kondisi yang tidak ideal, yang tidak sempurna. Bayangkan Maria lagi hamil besar bersama dengan Yusuf sebagai keluarga yang sederhana, ada di momen di mana ada sebuah sensus, sebuah catatan kependudukan yang dibuat oleh bangsa Roma. Mereka tentunya punya alasan. Mereka secara militer mereka harus tahu ada berapa banyak penduduk, orang khususnya laki-laki yang siap untuk menjadi pasukan mereka, ya. Karena ini memastikan bahwa mereka itu tetap menjadi bangsa yang kuat. Kemudian urusan uang, karena mereka memastikan juga bahwa setiap penduduk membayarkan pajak mereka. Jadi walaupun memang bangsa Roma ini tidak mengharuskan di mana seorang rakyat ini kemudian mencatatkan kependudukannya atau melakukan sensusnya, tetapi adalah sebuah hal yang sangat umum dan kebiasaan untuk orang-orang Ibrani atau Israel pada saat itu untuk memastikan supaya catatan keturunan secara genetika anak beranaknya ini loh, siapa dari kakek, kemudian ayah, kemudian anak dan seterusnya, itu dibuat secara akurat dari tempat kelahirannya. Nah, secara circumstantial imperfection, situasi atau kondisi yang nggak sempurna ini, bahwa Yesus itu ingat dilahirkan dari seorang yang bernama Maria, Yusuf, yang sebenarnya seharusnya tinggal atau dia lahir di kota yang namanya Nazaret. Tetapi sebuah nubuatan sudah dicatat dalam Mika pasal yang kelima yang pertama. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebuah nubuatan tentang lahirnya Mesias sang juru selamat dari sebuah kota Bethlehem. Dan kita bersyukur karena Tuhan mengatur sedemikian rupa ketika Yusuf dan Maria pergi untuk mencatatkan diri dalam sensus ini. Kemudian mereka berpergian dari Nazaret kepada kota Bethlehem. Dan di sanalah tempat di mana keturunan Daud berasal. Dan disitulah kelahiran Yesus terjadi. Dan kita tahu juga bahwa ketika mereka ada di kota di mana Yesus akan lahir, itu di Bethlehem, mereka tidak mampu menemukan tempat untuk tinggal. Kita bukan bicara tentang hotel bintang 4 atau bintang 5, tetapi mereka hanya mencoba mencari tempat penginapan yang sederhana sebagai pasangan keluarga yang sederhana tadi. Tetapi imperfect circumstances juga bicara bahwa dalam situasi di mana mereka harus berpergian dengan luar biasa dan banyaknya orang yang sedang berlalu lintas dari antar kota dengan kehamilan yang sudah begitu besar, mereka akhirnya harus tinggal di satu tempat yang mereka nggak familiar. Bahkan bukan hanya sebuah penginapan, tetapi sebuah kandang domba. Yang sesungguhnya kalau kita bicara dengan situasi pandemi hari ini, nggak sanitize, nggak bersih untuk lahirnya anak mereka. The circumstances are not convenient, yet Jesus entered anyway. Situasinya nggak ideal, nggak nyaman. Tetapi Yesus tetap hadir dalam situasi yang demikian. Kalau kita melihat ini semua, saudara, nggak pernah ada sebenarnya elemen kesempurnaan dalam sebuah kisah Natal tentang lahirnya Yesus. Di tengah-tengah sebuah situasi yang chaos, Tuhan hadir dan menyampaikan damai sejahtera. Dia berkata kepada Maria, damai sejahtera. Dalam berbagai waktu dan tempat, Tuhan kita memilih sebuah tempat yang keotik dalam perbudakan, situasi yang orang tuanya sederhana dan bahkan lahir dalam sebuah kandang domba. Dia bisa saja kalau memilih sebuah grand entrance, sebuah momen, waktu, tempat yang penuh dengan keagungan. Tetapi justru dia memilih
the imperfect. Dia memilih yang nggak sempurna. Dia nggak mencari yang indah-indah. Dia nggak mencari hal-hal yang masuk akal menurut ukuran kita. Tetapi dia mencari tempat di mana justru ada banyak kekurangan di sana. In our striving for perfect circumstances, we often forget that God is looking for the imperfect. Dalam situasi di mana kita itu didorong dunia ini mengejar hal-hal yang sempurna, yang terbaik. Kita ingin jadi yang terbaik, kita ingin memperoleh yang terbaik, fasilitas yang terbaik, kenyamanan terbaik. Kita suka lupa bahwa Tuhan justru mencari hal-hal yang nggak sempurna. Bukankah tertulis bahwa Yesus itu datang untuk mereka yang terluka. Dia datang untuk yang mereka yang terhilang. Dia datang untuk yang sakit, yang nggak sempurna, yang disfungsional, yang kehilangan harapan. Jadi di momen di mana Christmas tahun ini, di mana kita ini dalam situasi yang mungkin nggak terlalu mudah, bahkan katanya tahun depan akan jadi situasi yang lebih sulit. Kita kalau mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tinggal melihat kepada diri kita. Bukankah kita ini manusia yang nggak sempurna? Disitulah Tuhan mau dalam kehidupan kita, kemanusiaan kita yang nggak sempurna, orang-orang di sekitar kita, situasi yang sedang kita hadapi. Di sanalah Tuhan mau menghadirkan damai sejahtera lewat kehadiran Dia yang tentu dinyatakan lewat Anda dan saya sebagai pengikutnya. Apa yang membuat Yesus unik? Karena memang Dia selalu menghadirkan diri dengan cara yang berbeda. Alih-alih berteriak dengan sorak kemenangan atau sorak sebagai seorang panglima besar seperti yang kita lihat mungkin di film-film action atau film-film perang gitu ya. Saya masih ingat sekali ketika Avengers Endgame itu Captain America meneriakkan cuma 2 kata. Avengers! Assemble. Dan itu jadi sebuah hal yang luar biasa. Tetapi Yesus nggak melakukan itu. Dia datang dalam kesederhanaan. Yaitu apa? Tangisan seorang bayi di palungan, tempat makan ternak. Bahkan di sebuah kambing domba. Ini menunjukkan bahwa Yesus justru bekerja dalam sebuah situasi di mana tantangan selalu ada. Kalau Dia saja hadir di tengah-tengah situasi seperti itu, maka tidaklah heran kalau Anda dan saya, kita ini juga akan ada dalam situasi-situasi yang gak nyaman dan imperfect. Tentunya ini tidak menghilangkan bahwa Natal itu menjadi sebuah perayaan kita bersyukur dan merayakan kelahiran Yesus dan kehadiran Dia sebagai juru selamat. Tapi justru kita harus fokus kepada good news-nya itu. Jangan sampai the global news mengalahkan the good news. The global news needs the good news that Christ has come. Kita kalau baca berita atau mendengarkan perkembangan yang ada, isinya kebanyakan krisis dan masalah. Makanya kita perlu good news bahwa Yesus sudah datang, Dia sudah hadir. Ya. Jadi jangan fokus kepada dunia ini udah jadi rusak seperti apa, karena firman Tuhan juga sudah menuliskan demikian. Tetapi kita harus mengingat siapa yang sudah datang ke dunia ini. Pribadi yang lahir ke dunia, kemudian menjadi sama dengan manusia. Tapi tidak berbuat dosa. Dia taat sampai mati di kayu salib. Sehingga Anda dan saya yang percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Kolose 3 ayat 1-2 mencatat, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan sekali lagi Matius 6:33 tadi dikatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah momen yang terbaik, season yang terbaik buat kita mencari dan mengizinkan Yesus itu lahir bukan hanya di dunia ini, tapi lahir di dalam hati kita, dalam hidup kita, menjadi pribadi yang kemudian bertahta bukan hanya atas surga, atas bumi, tapi juga atas hidup setiap kita. Makanya kita perlu kembali memfokuskan diri kepada hal-hal perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Kepada Yesus. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Kalau Dia lahir dalam situasi yang imperfect di dalam area sosial, dalam area situasi, circumstances. Dan kalau kita ada di tempat yang sama, kita bersyukur karena kita tahu kalau Yesus bersama dengan kita, maka kita pasti bisa melewati semua proses ini bersama dengan Dia. Dan ingat, hal yang berikutnya yang perlu kita ingat adalah we are not chasing or aiming for perfection. Karena hati-hati jangan sampai
perfeksionisnya kita itu justru menghancurkan diri kita dan kita berusaha untuk menjadi kudus dan melakukan apa yang jadi firman Tuhan dengan kekuatan kita. Nggak akan mungkin bisa. Yesus sendiri memanggil kita untuk mengikut Dia, memikul salib, menyangkal diri. Dan satu-satunya yang bisa membuat kita ini dibenarkan adalah ketika kita percaya kepadanya. Kita disalibkan bersama-sama dengan Dia. Bukankah tertulis, kamu ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yesus bukan ada di sampingmu ketika engkau dalam situasi yang sempurna, bersih, tidak bercacat celah. Tapi dalam situasi di mana engkau bahkan dalam situasi-situasi yang sulit dan penuh tantangan, Yesus ada di sana. Bukankah Dia yang berkata bahwa Dia mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Lukas 4 ayat 18-19 adalah perkataan Yesus ketika Dia mendeklarasikan penggenapan janji Tuhan yang ditulis oleh para nabi di perjanjian lama. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada siapa? Orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi siapa? Orang-orang buta. Untuk membebaskan siapa? Orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bukankah kehadiran Yesus yang kita rayakan di Natal ini merupakan sebuah peneguhan dan kita diingatkan kembali bahwa Dia datang untuk yang terhilang, Dia datang untuk yang miskin, Dia datang untuk yang buta, Dia datang untuk yang dalam situasi, dalam tekanan, dalam tertindas, untuk memberitakan bahwa anugerah rahmat Tuhan sudah ada dan Dia adalah Yesus namanya. Dan bukankah ini memberikan kita sebuah pengharapan bahwa kalaupun hari ini kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, mungkin dalam berbagai area, entahkah itu dalam keluarga kita, entahkah itu pribadi kita, dalam hal-hal yang kita masih jatuh bangun, bukankah ini adalah sebuah momen yang terbaik di momen Natal ini? The perfect one has come, has given his life for the imperfects. Yang sempurna itu sudah memberikan nyawanya, sudah menebus kita semua yang disebut nggak perfect ini. Dan dengar ini baik-baik. God calls us to be transparent about our mistakes and confess our shortcomings. Tuhan tuh memanggil kita supaya kita ini terbuka akan kelemahan, kesalahan kita. The gospel gives us the perfect savior and complete solution for our sin. The grace of Jesus Christ. Kabar baik memberikan kepada kita juru selamat yang sempurna dan sebuah jalan keluar yang utuh, yang penuh atas dosa-dosa kita. Yaitu apa? Kasih karunia yang datang dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi hari ini sekali lagi di momen Natal ini, mari kita menyambut Natal ini dengan sebuah pemahaman. Saya dan Anda mungkin gak sempurna. Kita ini adalah dalam situasi yang mungkin masih penuh tantangan seperti yang dari tadi saya sampaikan sejak awal. Tapi bukankah adalah tempat terbaik, momen yang terbaik di mana kita bisa menjumpai Yesus. Karena Dia ada bersama dengan kita. Dan biarlah kita mengerti bahwa damai sejahteranya, kasih karunia-Nya itu tetap ada sekalipun hari ini, momen ini, season ini adalah sebuah momen dan season yang gak sempurna, yang imperfect. Dan percayalah bahwa pembebasan Tuhan, tahun rahmat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan Tuhan sedang menanti Anda dan saya. Hari ini maukah kita semua datang kepada Dia? Buat kita yang selama ini sudah mengikuti Tuhan, menutup dan mengakhiri tahun ini, bolehkah hari ini kita datang kepada Dia dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan berkata bahwa Tuhan, sekalipun aku ini gak sempurna, sekalipun aku masih jatuh bangun, tapi aku tahu dan aku sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa damai sejahtera Tuhan, tanpa Tuhan yang sempurna, yang kasih karunia sudah menolong dan menyelamatkan aku gak akan bisa kemana-mana. Oleh karena itu Tuhan, di akhir tahun ini, di momen Natal ini, aku mau kembali menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Dan aku percaya memasuki tahun yang baru nanti, aku tahu aku bisa menghadapi apa yang sedang menanti di sana. Karena aku tahu Yesus bersama dengan aku. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau bersama dengan aku. Dan aku mau terus berjalan bersama dengan Engkau.
Dan mungkin ada di antara saudara yang hari ini berpikir dan mungkin bertanya, tapi bagaimana dengan saya? Saya penuh dengan ketidaksempurnaan, saya penuh dengan masalah, saya bahkan jatuh bangun dalam dosa. Tapi saya belum mengenal siapa itu Yesus yang dari tadi disebutkan. Kalau Anda orangnya, Natal adalah momen terbaik. Bukan hanya Yesus lahir bagi dunia ini. Tapi hari ini maukah saudara mengizinkan dia lahir dalam hidupmu? Lahir dalam hidup, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika engkau mengalami kelahiran Tuhan itu dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kelahiran yang baru. Kalau Anda berkata, iya saya mau. Hari ini dimanapun Anda berada, mari pejamkan matamu. Hari ini ikuti saya berdoa dan katakan dari hatimu. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau lahir, Engkau mati, dan Engkau bangkit bagiku. Engkau sudah menebus hidupku dan mengampuni dosaku. Nah, hari ini aku mengambil keputusan untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Mulai hari dan seterusnya, aku percaya Engkau bukan hanya lahir di dalam hidupku, tapi Engkau akan memimpin hidupku untuk seterusnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan kalau ini adalah doa yang datang dari hatimu, mulai hari ini ketahuilah, Yesus lahir dalam hidupmu, engkau lahir baru, dan engkau menerima keselamatan dan menjadi bagian dari anak-anak Allah. Dan mulai hari ini, hiduplah sebagaimananya. Seperti yang tadi, kehidupan kita, lingkungan kita, sekitar kita memang masih imperfect. Kita ini akan terus disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi hari ini, mari kita mengambil keputusan untuk melangkah ke depan dalam kasih karunia Tuhan. Dia yang akan menolong kita untuk kita boleh punya kerelaan dan ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Dan engkau akan lihat, the perfect one akan senantiasa menyertai kita di imperfects. Dan biarlah di perayaan Natal ini, kita semua boleh mengalami kelahiran pribadinya. Sekalipun di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Tapi kita bersyukur karena yang sempurna itu ada buat kita semua. Puji Tuhan, dan biarlah kita semua boleh merayakan Natal dengan sukacita, pengharapan yang baru. Dan kita mengakhiri tahun 2022 ini dengan penuh harapan dan antusias buat apa yang Tuhan akan kerjakan. Jauh lebih luar biasa. The best is yet to come di 2023. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. God bless you. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night
Kita bersyukur, saudara, bahwa di hari Natal ini kita boleh bukan hanya merayakan kelahiran Juru Selamat kita, tapi ada sebuah berita yang luar biasa. Saudara ingat di malam ketika para gembala, orang-orang yang sederhana, menerima kabar baik. Malaikat bukan menjumpai orang-orang yang sempurna menurut ukuran dunia. Tapi para gembala mendengar kabar sukacita bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat buat dunia. Ketika mereka mendapati Maria dan Yusuf ada di kandang domba, bayi Yesus ada di palungan tempat makan ternak. Di hari Natal ini kita kembali mengingat dan mengucap syukur bahwa yang sempurna, Tuhan Juru Selamat, datang dalam kesederhanaan, datang bagi kita yang gak sempurna. Berita pertama datang kepada para gembala yang tidak masuk hitungan, datang di tengah-tengah sebuah situasi yang chaos. Tapi di saat itulah kita bersyukur. Karena kita tahu Tuhan kita mengasihi kita. Buat Anda dan saya hari ini dimanapun kita berada, biar di momen Natal ini, di holy day, di holy night, kita mengucap syukur. Because the perfect one is given for the imperfects. Anda dan saya yang sempurna diberikan buat kita yang gak sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami tahu kami ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sungguh beroleh anugerah besar. Karena kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah ketiadaan harapan, Engkau hadir hari itu membawa terang. Dan hari ini kami bersyukur karena apapun kondisi yang hari ini kami hadapi, baik keluarga kami, situasi kami pribadi, ataupun kondisi di tengah-tengah bangsa, negara kami, atau apapun Tuhan. Kami tahu hari ini telah lahir Juru Selamat, terang dunia yang sempurna diberikan kepada yang gak sempurna ini. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami sungguh mengucap syukur. Hati kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Karena kami tahu Engkau hadir, Engkau lahir bukan hanya di tengah-tengah dunia ini, tapi bagi setiap kami lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Let's celebrate Christmas, everyone. Woo! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every
Haleluya, puji Tuhan, kita hari ini bersuka cita karena Natal adalah perayaan. Kita bersyukur bahwa terang sudah datang, juru selamat sudah tiba. Nah, kita bersyukur lewat worship hari ini, lewat sharing firman Tuhan, bahkan lewat candlelight service, kita kembali diingatkan bahwa yang sempurna, Yesus diberikan buat kita yang gak sempurna. Saudara, saya percaya hari ini kita semua boleh dikuatkan, kita semua mendapatkan pengharapan yang baru. Dan mengakhiri tahun 2022 ini, kiranya kita semua boleh mengucap syukur. Sama seperti firman Tuhan katakan, marilah kita membawa setiap doa dan permohonan kita yang disertai dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia boleh dilimpahkan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Pastikan saudara memfollow Instagram Transformation Church @transform.indonesia to get the latest updates. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Dan saudara bisa mengikuti ibadah secara online setiap minggunya. Dan ibadah berikutnya akan diadakan di tanggal 1 Januari, tepat di tahun yang baru 2023. Kami percaya akan jadi tahun yang berkemenangan dengan tema Victorious Faith, iman yang berkemenangan. Dan kita akan menyaksikan Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah kita. Dan tentunya buat saudara yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Alam Sutra. Saudara bisa mengirimkan direct message ke Instagram TC to get more information. Dan hari ini saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal hari ini, mari saudara kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari mengucapkan syukur dan kita membawa hormat kita kepada Dia. Karena kita tahu Dia yang layak menerima segala pujian, Sang sempurna yang sudah diberikan buat kita yang tidak sempurna ini. Dan sekarang mari terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, bukan hanya hari ini, tapi untuk seterusnya dan selama-lamanya akan menyertai Anda dan saya sampai setiap janji-janji Tuhan digenapi buat setiap kita. Dan hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat, sukacita, dan siap untuk meresponi firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan, amin. Merry Christmas, God bless you. Forgiveness, oh, I won't let it go. Help my eyes see grace poured out from heaven's throne. And mercy, oh, I can't let it be. Keep my heart wide open as you cover me. Thank you, Jesus, you speak to me and call me clean. Thank you, Jesus, you bring me back to your heartbeat, and I can feel you around me, and heaven is not far from here at all. Your presence, how I found my home, hearing your heartbeat again, oh, shame is gone. Your guidance is showing me to see, reside my heart in openness, you've covered me. And thank you, Jesus, you speak to me and call me clean. Thank you, Jesus, you bring me back to your heartbeat, and I can feel you around me, and heaven is not far from here at all, at all.